Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Loren dan Bu Yani selaku pengajar, dan kepada teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan presentasikan mengenai Small Load Storage and Retrieval yang berfokus pada storage and retrieval equipment saja. Terdapat pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkanlah dulu kelompok kami. Ada Regina, Giovanni Angasta, Ruben, Hardian Pratama, dan saya sendiri Michael. Pada presentasi kali ini, terdapat 4 topik bahasan utama. Antara lain adalah definition yang akan menjelaskan mengenai small load storage and retrieval equipment. Kemudian juga terdapat operator to stock untuk storage dan juga retrieval. Dan yang terakhir adalah stock to operator equipment. Kini kita berada pada topik bahasan pertama, yaitu definition yang akan membahas lebih lanjut mengenai small load storage and retrieval. Small load storage and retrieval equipment merupakan suatu sistem pengambilan dan penyimpanan suatu barang yang biasanya digunakan oleh industri yang memiliki aktivitas transport antar barang dengan kuantitas kurang dari 500 pon atau sekitaran 227 kg. Small load storage and retrieval ini memiliki dua klasifikasi utama. Yang pertama adalah operator to stock atau yang biasa disebut dengan OTS. Itu merupakan suatu keadaan di mana operator harus pergi ke lokasi penyimpanan untuk melakukan pengambilan dari materialnya sendiri. Yang kedua adalah stock to operator atau yang biasa kita sebut dengan STO. Itu merupakan keadaan di mana material secara bagaimana dapat dipindahkan kepada operator untuk dapat diambil. Berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai dua klasifikasi ini. Selanjutnya, pada bagian kedua ini akan dijelaskan mengenai operator to stock storage equipment. Operator to stock storage equipment memiliki 3 prinsip, yaitu bin shelving, modular storage drawer in cabinet, dan gravity flow racks. Dan terdapat 2 konfigurasi, yaitu mezzanine configuration dan mobile storage configuration. Pada bin shelving digunakan untuk menyimpan benda-benda yang berukuran kecil dan tinggi yang bisa disesuaikan dengan jangkauan operator. Nah, kelebihan dari bin shelving ini, cost-nya murah, mudah dikonfigurasi, instalasi mudah, dan tidak terlalu membutuhkan maintenance. Tetapi bin shelving ini mempunyai kekurangan, yaitu tingkat pengawasan dan keamanannya rendah dikarenakan box yang terbuka. Pada modular storage drawer in cabinet ini, setiap tempat penyimpanan di lemarinya bersifat modular. Nah, kelebihan dari modular storage drawer in cabinet ini adalah dapat menyimpan benda dalam jumlah banyak di setiap lacinya dan aman karena laci ini tertutup. Nah, tetapi ada kekurangannya, yaitu cost yang mahal. Gravity flow racks atau karton flow racks. Terdapat roll pada setiap levelnya yang memiliki fungsi menampung benda-benda yang berbentuk dus atau karton pada proses loading dan picking. Nah, rak ini dibuat sedikit miring dan terdapat penahan pada bagian ujungnya sehingga benda bergerak dari sisi loading ke sisi picking. Nah, gravity flow rack ini menerapkan sistem FIFO, first in, first out. Setelah tadi sudah dijelaskan mengenai 3 prinsip dari operator to stock storage equipment, sekarang adalah konfigurasi yang bisa dilakukan atas 3 prinsip yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ini adalah mezzanine configuration, sebuah konstruksi yang dibuat untuk tempat alat-alat material handling seperti yang sudah dijelaskan pada 3 prinsip sebelumnya yang sudah disebutkan. Mezzanine membuat ruang penyimpanan menjadi lebih besar daripada luas sebelumnya karena penggunaan konfigurasi seperti penggunaan loteng yang ada di gambar. Konfigurasi berikutnya adalah mobile storage configuration. Dengan penggunaan konfigurasi seperti ini, dimungkinkan penggunaan ruang yang lebih maksimal dengan bisa menggeserkan penyimpanan yang ada. Penambahan roda pada rak memungkinkan rak penyimpanan bisa bergerak pada sumur tertentu. Berikutnya kita memasuki bagian operator to stock retrieval equipment. Bila pada sebelumnya kita berfokus pada storage dari operator to stock equipment, sekarang adalah equipment yang digunakan operator to stock untuk mengambil stok yang ada.
Nah, pada operator two-stroke retrieval equipment ini, operator dimungkinkan untuk berjalan atau mengendarai tempat pengangkutan dengan 4 alternatif. Ada picking cart, ada order picker truck, ada person aboard automated storage retrieval machine, dan ada juga robotic retrieval. Yang pertama adalah picking cart. Picking cart bisa membantu operator dalam melakukan akumulasi, penyortiran, dan pengepakan pesanan. Terdapat tempat tersendiri untuk melakukan sortir, penyimpanan dokumen, dan penandaan instrumen. Pengelolaan dengan menggunakan daftar dalam bentuk kertas bisa saja terjadi kesalahan di saat pengambilan stok yang ada. Picking chart dilengkapi dengan layar, scan barcode, dan timbangan. Fungsi layar pada picking chart adalah untuk memberikan instruksi pada operator untuk pengambilan barang. Fungsi scan barcode adalah untuk mengonfirmasi jenis dan kualitas produknya. Dan yang terakhir adalah timbangan. Timbangan digunakan untuk melakukan pengecekan atas barang yang telah diambil. Selanjutnya adalah order picker truck. Order picker truck digunakan untuk ketinggian yang lebih tinggi dari tingkat pertama rak yang ada di gudang. Penggunaan order picker truck memudahkan operator untuk mengambil barang yang berukuran kecil hingga besar sesuai dengan kapasitas operator tersebut. Selanjutnya adalah person aboard automated storage retrieval machine. Operator yang hendak mengambil barang dimungkinkan lebih cepat menemukan barang yang hendak diambil tersebut, karena waktu pencarian diminimalisir dengan penggunaan mesin yang langsung mengantarkan sang operator ke tempat barang tersebut berada. Selanjutnya adalah robot retrieval. Robot ini digerakkan dengan servo. Sistem otomatis yang digunakan adalah Winride. Dengan sistem ini, maka robot dapat memilih produk dari rak tetap dan menempatkannya ke lokasi penyimpanan. Teknologi robot dapat membantu menciptakan sistem penyimpanan dan pengambilan dengan biaya yang rendah. Selanjutnya adalah stock to operator equipment. Pada sistem stock to operator terdapat perbedaan di mana stok bergerak menuju operator dengan 4 klasifikasi equipment, yaitu carousel, mini-load automated storage and retrieval machine, high density vertical storage, dan automatic dispenser. Yang pertama adalah carousels. Carousels merupakan alat mekanik untuk memutar barang dari penyimpanan dan pengambilan. Terdapat 3 jenis carousel, yaitu horizontal carousels, vertical carousels, dan independently rotating racks. Horizontal carousels menghubungkan serangkaian tempat penyimpanan berbentuk rak yang berputar dan dapat disesuaikan dengan dorongan ke atas atau ke bawah oleh unit motor penggerak. Vertical carousels merupakan horizontal carousels yang dapat diputar di ujungnya dan ditutup dengan lembaran logam. Independently rotating racks, seperti beberapa horizontal carousels, satu tingkat ditumpuk satu sama lainnya, dan setiap levelnya dapat berputar secara independen. Selanjutnya adalah mini-load automated storage and retrieval machine. Mini-load automated storage and retrieval machine bergerak horizontal dan vertikal secara bersamaan di tempat penyimpanan untuk mengangkut kontainer penyimpanan ke dan dari stasiun pengambilan pesanan yang terletak di salah satu ujung sistem. Terdapat 2 sisi pengambilan pesanan, yaitu pengambilan pada posisi kanan lalu kembali ke rak dengan membawa kontainer yang lain, dan pengambilan pada posisi kiri lalu kembali ke rak dengan membawa kontainer yang lain. Mini-load memiliki tinggi 8 hingga 50 kaki, dengan panjang 40 hingga 200 kaki. Transaction rate mini-load ditentukan oleh ability dari mesin, yang biasanya berkisar antara 500 kaki per menit secara horizontal dan 120 kaki per menit secara vertikal. Kelemahan dari mini-load yaitu harganya mahal, diperlukan maintenance ekstra untuk mencapai peningkatan kerja, dan juga harga maintenance yang mahal. Yang ketiga adalah high density vertical storage. High density vertical storage merupakan tambahan yang relatif baru untuk jenis dari small load storage and retrieval equipment. Jenis penyimpanan dari high density vertical storage adalah AS atau RS dengan mini load kecil yang diputar secara miring. Tinggi sistem berkisar dari 15 hingga 35 kaki dan dapat dihubungkan dengan sistem transportasi material otomatis. High
density vertical storage menawarkan banyak manfaat, yaitu sistem mini load dengan harga yang lebih murah. Yang terakhir adalah automatic dispenser. Automatic dispenser bekerja seperti mesin penjual otomatis untuk barang-barang kecil dengan ukuran dan bentuk yang seragam. Setiap item dialokasikan pada vertical dispenser mulai dari lebar 2 hingga 6 kaki dan tinggi dari 3 hingga 5 kaki. Lebar dari setiap dispenser dapat dengan mudah disesuaikan untuk mengakomodasi ukuran produk yang bervariasi. Mekanisme dari automatic dispenser adalah unit produk di bagian bawah dispenser terdapat di konveyor yang berjalan di antara dua baris dispenser yang dikonfigurasi sebagai A-frame di atas konveyor. Terdapat juga konveyor jari kecil pada rantai konveyor yang digunakan untuk mengeluarkan barang. Sekian presentasi kami pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan pada kata-kata. Semoga semua dalam keadaan yang sehat.